Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS tema 5 subtema 1, yaitu tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jadi kita akan bahas kerjasama bidang ekonomi, ya, perannya Indonesia dan posisinya bagaimana. Oke, langsung saja kita simak video kali ini. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ini, ya, yang namanya manusia, ya, manusia adalah makhluk sosial. Karena sebagai makhluk sosial, maka perlu adanya orang lain, sehingga manusia ini hidup bermasyarakat atau berkelompok. Nah, dengan adanya berkelompok tersebut, akhirnya terjadilah yang namanya kerjasama. Dari kerjasama ini kemudian menghasilkan berbagai macam kesepakatan dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama, terutama di lingkup ASEAN ini, semua kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi. Apa yang tidak ada di Indonesia bisa dicari di luar negeri dengan cara kerjasama. Ini diantaranya adalah peran-peran Indonesia, ya, Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Ini Indonesia melakukan promosi wisatanya ke luar negeri biar dikunjungi oleh wisatawan asing, ya, untuk menambah pendapatan atau devisa negara. Dan di samping promosi-promosi pariwisata juga bidang perdagangan. Indonesia mengekspor barang-barang tertentu, hasil terbesar dari Indonesia dengan kualitas yang mampu bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Indonesia ikut juga menyediakan masalah pangan, ya, mana yang kekurangan, ya, bisa diekspor, bisa dijual ke negara lain tersebut dengan cara kerjasama, terutama di lingkungan atau di lingkup ASEAN, yaitu Asia Tenggara. Yang ketiga adalah menyelenggarakan proyek industri. Indonesia sangat berperan sekali dalam menyelenggarakan proyek industri ini, ya. Proyek industri ini misalkan dari proyek tentang pupuk yang dibangun di Indonesia kerjasama dengan Malaysia dan sebagainya. Kemudian kesepakatan yang keempat dibentuk oleh Indonesia bersama anggota ASEAN lainnya adalah membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Nah, ini, ya, dengan dibuatnya atau disepakati yang namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, ya, ini Indonesia berpeluang untuk mempromosikan barang dagangan Indonesia, mempromosikan wisata Indonesia ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya, dari negara-negara anggota ASEAN lainnya bebas untuk berdagang masuk ke Indonesia, dengan syarat, ya, pajak, ya, pajak melewati cukai ini, sehingga bisa menambah pendapatan atau devisa negara. AFTA atau ASEAN Free Trade Area ini merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Untuk itu, kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk lokal yang ada di negara ASEAN. Nah, Indonesia memiliki produk andalan, misalkan batik, misalkan, ya. Batik Indonesia dipromosikan ke luar negeri biar bagaimana
produk-produk lokal Indonesia dipromosikan ke luar negeri biar memajukan produsen batik di Indonesia. Nah, bagi Indonesia ini kerjasama dapat meningkatkan pendapatan dan juga bisa mengurangi pengangguran. Nah, dengan adanya kegiatan ekspor impor dengan kerjasama antar anggota ASEAN ya, menambah pendapatan negara lewat pajaknya, lewat beban bea cukainya, juga bisa mengurangi pengangguran sehingga bisa menambah karyawan untuk bekerja. Peran yang lain yaitu tentang pertukaran sandang. Nah, ini ya, Indonesia juga berperan sekali karena Indonesia banyak menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Nah, ini ya. Di samping batik, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Nah, ini Indonesia ya. Begitu juga sebaliknya, karena Indonesia sudah mengekspor bahan baku berupa kain kapas ya, Indonesia juga mengimpor, membeli dari luar negeri bergantian ya, yaitu mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian yang besar ya, berskala besar ini dari Singapura ini. Di samping itu, Indonesia juga pernah mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Ini adalah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ya, saling kerjasama pertukaran bidang sandang. Yang kedua adalah pertukaran bidang pangan. Nah, hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, kina ini diekspor di Singapura. Nah, karena apa? Di Singapura sumber daya alamnya itu kan kurang. Di sana yang maju adalah industrinya, sehingga orang Singapura mengimpor dari Indonesia, membeli dari Indonesia. Indonesia menjualnya ke Singapura. Bergantian tadi Indonesia membeli mesin di Singapura, Singapura membeli bahan pangan di Indonesia. Bergantian. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Nah, ini Indonesia juga mengekspor ke Malaysia berupa kopi dan sayur-sayuran. Juga Indonesia juga selain mengekspor bahan pangan, Indonesia juga mengimpor, membeli hasil pangan seperti beras. Nah, walaupun Indonesia juga penghasil beras. Terus gula, Indonesia juga ada, cuman ya karena kerjasama inilah bergantian. Buah-buahan ya, ini terutama dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga adalah pertukaran papan. Papan ini adalah tempat ya, papan sebagai tempat untuk naungan warga. Nah, Indonesia memiliki hasil hutan yang sangat banyak seperti kayu ya, sehingga kayu banyak yang diekspor ke luar negeri seperti ke Malaysia ya. Kayu jati ini diekspor ke Malaysia, dibuat mebel ya, bidang mebler. Kemudian kayu lapis ini ya diekspor ke Thailand, dan kayu mahoni diekspor ke Singapura sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara anggota, saling kerjasama ya, membeli sana gantian menjual ke sana ya, seperti itu terus semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah, Indonesia mengimpor dari Filipina. Jadi Indonesia di samping menjual bahan dari Indonesia juga mengimpor, membeli dari Filipina, yaitu diantaranya semen putih. Nah, saling kerjasama bidang papan atau tempat tinggal.
Nah, demikian ya pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami ya, yaitu tentang peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi terutama di lingkup ASEAN. Silahkan bisa cari referensi yang lain, bisa baca buku-buku yang lain, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.